Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'ana bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama maswaa lil kafirin. Shadaqallahul adzim. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimakumullah, dan yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari tidak berhenti selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan memberi kesempatan kepada kita semua untuk bersama-sama menjalani tugas hidup di dunia yang fana ini sampai sore yang berbahagia ini. Semoga kesempatan atau waktu yang diberikan Allah kepada kita ini benar-benar kita semua dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan kita manusia hanya satu kehendak yang diutamakan, yaitu illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah. Untuk itu mari kita tata kembali mulai niat, ucapan dan perbuatan kita sehari kali 24 jam benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semenjak kita bangun tidur, kita sudah ditata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui doa yang begitu indah. Alhamdulillah, puji syukur kepadamu ya Allah, Alladzi ahyana, yang masih berkenan menghidupkan kami kembali Badama amatana, setelah engkau matikan. Karena tidur itu adalah simulasi kematian. An-naum nisful maut, tidur itu separuh daripada kematian. Maka Rasulullah mengajarkan rasa syukurnya seperti itu. Ahyana badama amatana wa ilaihi nusyur, dan hanya kepadamu ya Allah kami semua. Lalu kita mulai perjalanan hidup itu dari menit ke menit, jam ke jam, dan akhirnya tiba saat kita kembali untuk tidur, untuk beristirahat kembali. Bagaimana Rasulullah mengajarkan nilai kehidupan yang luar biasa ini. Setelah perjalanan ini kita lewati satu hari, maka setelah itu kemudian kita serahkan semuanya dengan Bismillah, dengan menyebut asmamu ya Allah. Bismika, dengan menyebut asmamu ya Allah. Ahya, aku hari ini masih kau beri kehidupan,
wa bismika, dan dengan menyebut asmamu ya Allah. Ini kalau di dalam istilah akidah ini, karena kita materinya itu namanya hakikatul tawakkul, hakikat tawakal yang sesungguhnya. Ya, hanya dengan menyebut asmamu ya Allah, aku hidup, dan dengan menyebut asmamu ya Allah, aku mati. Artinya bahwa memang benar-benar hidup dan mati ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada yang tahu ya, apa yang akan menimpa kita hari esok, dan kita semua juga tidak ada yang tahu di bumi mana kita kelak akan mati. Itulah firman Allah di dalam surat Luqman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin. Untuk itu, melalui kesempatan pada sholat maghrib ini, sambil menunggu datangnya waktu isya, ya, namanya ribat, sering saya sampaikan, intidor sholat ba'da sholat, menanti datangnya waktu sholat setelah kita sholat. Ini adalah merupakan bagian kebaikan yang luar biasa. Mari kita gunakan untuk bertafaqquh fiddin, sehingga wajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Islam ini benar-benar dapat kita laksanakan. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, beberapa pertemuan yang lalu kita membaca, mohon maaf saya membaca ya, membaca tentang muqtadayatul iman, yaitu tuntutan-tuntutan iman. Artinya orang yang menyatakan diri sebagai seorang mukmin itu bukan kemudian sekedar kalau sudah menyatakan diri selesai tanpa tuntutan, dan itu sudah kita baca kemarin. Setidaknya ada 8 tuntutan yang mesti ya harus selalu kita fahami, lalu kita amalkan. Nah, malam ini kita akan lanjutkan dengan judul baru, yaitu setelah tuntutan iman, nilai-nilai apa yang mesti harus dimengerti orang yang beriman itu. Dalam kitab ini disebut nawaqidul iman. Dan dituntut lagi untuk memahami nawaqid. Nawaqid itu jamak dari naqodo. Naqodo itu perusak atau pembatal. Nawaqidul iman artinya pembatal iman atau perusak iman. Ikhwani wa akhwati fiddin, sebagaimana di dalam rukun-rukun yang lain, ketika kita belajar taharah mulai dari wudu, maka setelah kita tahu tuntutan wudu surut, maka juga kita belajar tentang nawaqidul wudu, pembatal wudu. Dalam sholat ada tuntutan syarat dan rukunnya sholat, namun juga kita akan memahami namanya nawaqidus sholat, pembatal sholat. Dan iman juga demikian, ya. Jadi iman demikian, dan nawaqidul iman, pembatal iman. Jangan dianggap kalau kita sudah menyatakan diri seorang mukmin, orang yang beriman, kemudian sudah langsung setempel atazudumul maqabir, kita selalu dalam keadaan iman. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita betapa banyak orang yang sepanjang perjalanannya dalam jalan kebaikan bersama iman, namun sejengkal menjelang kematian,
sejengkal menjelang kematian, tiba-tiba dia berubah menjadi kafir yang akhirnya suul khotimah. Bagaimana Allah memisahkan seorang Walid bin Mughirah, kalau di dalam istilah tafsir populer sekali, bahkan seorang ulama kalimat yang sebutannya di kalangan para ulama namanya mustajabud du'a, manusia yang diberi diri oleh Allah, setiap doanya sampai diijabahi, saking luar biasa solehnya. Namun Allah menakdirkan menjelang kematiannya dia berubah mati dalam kekafiran. Nah ini, nah mengapa? Ya tentu dalam perjalanannya dia akan melewati hal-hal yang membatalkan, yang barangkali pada waktu itu sedang dengar. Untuk itu kita penting untuk memahami ini. Di samping untuk selalu kita berdoa, Allahumma ja'alna bi husnil khatimah, Allahumma ja'alna bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang benar-benar husnul khatimah. Maka mari kita mulai. Nawaqidul iman menurut istilah para ulama itu dikelompokkan ada 4 hal yang sangat mendasar pembatal iman itu. Yang pertama namanya al-kufru, yaitu kekufuran. Yang kedua asyirku, yaitu sanian asyirku, yaitu kemusyrikan. Kemudian yang ketiga namanya ar-riddatu, riddah populer kita orangnya namanya murtad atau kemurtadan. Dan yang keempat adalah an-nifaq, yang dalam bahasa kita kemunafikan. 4 hal ini adalah bagian daripada nawaqidul iman, pembatal iman. Kekufuran itu, yang kedua kemusyrikan, dan yang ketiga kemurtadan, serta yang keempat namanya kemunafikan. Ini 4 pokok, dan baik di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cukup banyak keterangan. Mari mungkin di dalam kitab yang lain disebut dengan yang namanya nawaqidus syahadat mungkin, tetapi yang sedang kita baca saya memakai namanya nawaqidul itu, karena ada yang membedakan antara syahadat dan iman. Syahadat itu proses iman, kesaksian untuk menyatakan diri sebagai seorang yang kita bahasa kalimat yang paling populer sebagaimana kita mengerti tentang iman, Islam, ihsan, ada syahadat sebatas namanya bentuk kesaksian kita. Dalam kajian tauhid lebih banyak kita memakai yang namanya al-iman atau tauhid atau tidak. Ya. Jadi mari kita mulai satu persatu. Pembatal iman atau perusak iman yang pertama itu namanya al-kufur. Ya, kufur berasal dari kata kafarah, yang kufron. Secara bahasa
disebut menutupi, yang kedua adalah mengingkari. Maka ketika kita bicara tentang kufur banyak sekali ya kan, pendapat yang bermunculan. Itu kita mulai yang pertama. Sebagian ulama mengelompokkan kufur itu dikelompokkan dalam dua garis besar. Yang pertama disebut kufur akbar, yang kedua disebut kufur asghar. Akbar kufur yang besar, kalau asghar itu kecil. Kufur akbar bahwa al-kufrun naqdil iman, kufur yang membatalkan iman. Nah, kalau asghar walam yaqud al-iman, ya, dia hanya pakai sebatas merusak, tapi tidak sampai yang namanya membatalkan. Yang membatalkan iman itu satu contoh adalah siapa? Orang yang sudah tidak lagi mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi mengakui Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin, tidak lagi mengakui baginda Nabi sebagai utusan Allah yang terakhir. Kenapa? Nah, sekarang bermunculan banyak orang-orang yang mengaku Nabi baru, ya, Nabi Tangerang, ya, Nabi Tangerang masuk penjara ganti, ini muncul lagi Nabi Bogor, ya, akan terus ya. Dan itu sejak sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sering bermunculan. Pada masa Abu Bakar aja sudah muncul. Ya, seorang yang mengaku Nabi namanya Musailamatul Kadzdzab. Ya, kemudian terus dan itu akan ada sebanyak Abdul. Itu jelas membatal iman. Maka karena apa? Karena syahadatnya batal. Syahadat Rasulnya batal. Syahadat tauhid itu tidak akan bisa berdiri tanpa syahadatul Rasul. Maka disebut syahadatain, syahadat. Kemudian di samping tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui kerasulan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak lagi meyakini Islam sebagai tatanan hidup. Adalah yang namanya kafir, yang ngakui iman. Orang bisa menjadi kafir memang banyak bentuk-bentuknya. Ada kalanya melalui keyakinan, ada kalanya melalui ucapan qauliyah, ada kalanya juga melalui perbuatan, namanya bil jawarih, dengan perbuatan, yaitu meninggalkan sesuatu, ya kan, yang menjadi artinya ajaran Islam itu sendiri. Nah, dari sinilah maka kemudian di sini yang saya baca dari Abdul Majid Az-Zindani membagi kufur itu ada 5 hal. Ya. Anwa'ul kufri, macam-macam kufur, atau barangkali kita sebab-sebab orang menjadi kufur, ya, itu ternyata misalnya jalannya menjadi banyak, sehingga mereka kelompokkan. Yang pertama, bentuk kufur itu disebut kufur takdzib. Kufur takdzib, orang menjadi kufur lantaran takdzib. Takdzib itu dari kata kadzdzaba, yukadzibu, kadzdzab, artinya bohong. Makanya yang namanya al-muslimu la yahdil qatun, seorang muslim itu memang tidak boleh bohong sama sekali.
Padahal dalam perjalanan hidup kita tiada hari tanpa bohong, tiada hari tanpa bohong. Luar biasa kan? Coba. Dahulu yang kemarin saya kisahkan, seorang Badui hadir di hadapan Rasulullah. Jauh dari gunung, setelah hadir katanya, ya Rasulullah, alimni anil Islam, ajarilah aku ya Rasulullah tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab, jangan garap ya, senangnya luar biasa itu, jikrak-jikrak itu, pulang teriak-teriak, kamu jadi orang muslim itu bapak sekali katanya. Kenapa? Cuma suruh nggak bohong. Semua ayat kamu, semua apa lagi ya Rasulullah? Ya udah itu dulu aja. Ya, memang ajaran Islam itu disampaikan kepada Rasulullah saja bitadrij. Tadrij itu bertahap. Ini tentang orang-orang Badui, ya, satu dulu, besok ketemu lagi tambah. Maunya gitu. Wah, ternyata cuma suruh jangan bohong. Subhanallah. Ternyata meninggalkan kebohongan itu luar biasa sudah. Maka nggak berlebihan. Kalau banyak orang menjadi kufur lantaran atau sebabkan melalui kebohongan. Orang yang berani berbohong sekali, maka dia akan bohong untuk yang kedua, ketiga kali. Yang pertama bohong untuk nutup-nutupi kebohongan yang telah dia bohongi, kemudian cari alasan untuk keluar dari kebohongan yang menjadi ketiga. Itu sudah langganan. Maka bohong menjadi salah satu bagian ra'su kulli khati'atin. Kebohongan itu bagian daripada ra'su kulli khati'atin. Ra'su itu kepala, kulli khati'atin. Kulli khati'ah itu biang kerok. Biang kerok dari kejahatan. Salah satu biang kerok kejahatan itu kebohongan. Dan bohong itu terus, tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba. Kalau itu dibiasakan terus, orang yang tak biasa bohong, maka dia akan menjadi tadi sekali bohong aja akan menjadi 3 kali bohong. Kalau 3 kali bohong akan menjadi 9, dan akhirnya hidupnya dengan kebohongan. Kami kadang-kadang mendeteksi anak-anak didik itu di konseling itu. Pertama kalau kita mau mendeteksi nanyain kemarin gini, maka deteksi pertama kebohongan aja. Oh ini anak suka bohong. Sudah, kalau sudah anak suka bohong, sudah Rasul kulli khati'ah, sumber dari segala kejahatan. Nanti akan berbohong. Itulah Islam mengajarkan kepada kita, ya Allah, untuk benar-benar mohon kepada Allah, jauh dari kebohongan. Lawannya kejujuran. Maka orang yang masuk Islam pertama kali dikasih predikat, terus namanya manusia jujur. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Sebaliknya orang yang mengaku Nabi pertama kali, maka dikasih gelar namanya apa? Al-Kadzdzab. Iya, Musailamah itu menjadi Al-Kadzdzab. Yang mantap itu. Jadi sekali lagi, apa? Kebohongan itulah penyebab utama kekufuran. Kebohongan kepada sesama manusia, itulah yang akan menyebabkan kebohongan kita juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya muncul kebohongan ada, ya Allah, sama orang yang tiap hari ketemu saja bohong, orang yang belum bertauhid, apalagi Allah yang belum pernah ketemu, gitu lah jawabnya. Silakan mau ketemu Allah, kapan Ustaz? Mati Allah. Maka orang mati ketemu Allah katanya.
Nah akhirnya apa? Betapa banyak, dan mungkin tidak usah jauh-jauh kita, betapa sering kita melakukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini kadang-kadang hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Orang yang saja sebatas menggugurkan kewajiban, maka kebohongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu luar biasa. Betapa sering kita mengatakan Allahu Akbar setiap gerakan rakaat rukun di dalam sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu maha agung, Allah itu maha agung, Allah itu maha besar. Namun apakah dalam hati kita betul-betul sudah mengakui bahwa Allah itu betul-betul dan yang maha besar? Bagaimana mau mengakui bahwa Allah itu dan yang maha besar ketika kita mendengarkan azan yang diawali juga dengungan Allahu Akbar, Allah itu maha besar, sementara kita duduk di depan televisi saja tak bisa mematikan. Mana sesungguhnya? Apa betul Allah itu besar? Ternyata kalah dengan kebesarannya TV. Nah ini renungan. Bukan berarti saya mengatakan ini penyebab kebohongan. Satu di antara adalah kebohongan. Ya tentu yang terus. Sekali berbohong dia akan menjadi bohong 3 kali. Terus. Sebagaimana dosa. Jangan sekali-kali itu meremehkan. Dosa-dosa yang kecil. Kenapa? Karena dosa besar juga berasal dari kecil. Kekufuran itu bisa berasal daripada kebohongan dan kebohongan. Kebohongan untuk mengakui bahwa Allahu Akbar ternyata mulai dari kecil dengan televisi. Kebohongan karena kita ngobrol ya, dengan teman. Ini hal-hal yang sedikit, yang kecil-kecil. Yang itu kalau nanti terus diulang-ulang mentajarrotal kadibah, supaya terus kebiasaan bohong. Maka dia akan terus bohong itu akan menjadi karakter. Bahkan dari kebohongan itu menjadi sebuah profesi katanya. Orang bohong karena kebahagiaan katanya. Ya, alhamdulillah. Sehingga yang namanya hidak itu kebohongan itu luar biasa. Rasulullah pernah memprediksi 14 dalam pesannya, sayati ala nasanawatul khada'an. Khodak, bohong itu diantaranya khodak dalam bentuk sifat, akan datang menimpa umat manusia kelak. Tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan, tahun-tahun yang penuh kebohongan, di mana pada tahun itu secara ini misalnya emang goror gitu aja. Ada goror. Mau pakai bahasa apa, ya pokoknya goror. Dan bergoro itu katanya yuk sah-sah saja asal gak menghalang KPK. Ya sudah, KPK berapa mata dia ngomong. Mana seorang kiai sepuh di Jawa Timur, waktu kebohongan ini sudah mulai merebak. Wow, mulai dari pintu-pintu kantor besar sampai di atas pohon-pohon besar terpajang gambar-gambar yang besar. Mereka terkagum-kagum.
Nah, saumur-umur aku agak tua, wong goro dipamer-pamer ke turut muwit. Ya memang, ini ngendikane kiai sepuh lho ya. Jadi saumur-umur agak tua aku wong goro pamer-pamer. Sing jenenge wong, lha wong apik kok pamer-pamer iki, jadi wong apik kok pamer-pamer iki turut muwit itu jadi sebutannya wong goro. Saya orang baik, jujur, terpercaya, peduli rakyat lambingmu. Maka yang muncul ya hanya kekuatan. Dan hari ini sah-sah saja gitu loh ya. Meskipun pohon-pohon sampai menangis barangkali, sehingga di Semarang ada relawan tukang nyambutin paku. Kenapa? Saya kasihan pohon-pohon pada menangis. Kenapa? Tiap hari dipakoni uang, dipakoni sapa, dipakoni uang garam. Cukup. Aku orang baik. Dalam bahasa media itu biasanya keren gitu ya. Wah, itu namanya pencitraan. Pencitraan itu pakai duit. Nek biyen sing jenenge entul ya. Masih ingat? Ya masih ingat masa-masa kecil ya. Yang suka jual jamu jalur alun apa ini ya? Atau di kerumunan orang itu sukses melalui entul. Jangan dikira sekarang entul berdasi itu luar biasa. Entul itu manusia setan menurut Pak ya. Iblis di situ jual jamu, kemudian dia pura-pura mengaku sebagai pasiennya. Dan itu sering kita lihat di televisi, di radio sekarang. Bahasanya kalau di radio pengakuan ya seorang pasien, iya kan? Padahal dia orang pasien. Ya toh, itu ogoro. Testimoni. Jadi di dalam dunia politik entul berdasi itu luar biasa. Siapa mereka? Pembohong, hebat, ya toh, membuat cerita pambung anti korupsi. Ya, anti korupsi apa? Naik kampung, lah ini kalau kampung anti korupsi, orang masih dikorupsi, mana? Ya jelas anti tuh yo. Uang desa untuk biaya tenor saya semua kamu si jirai tenor di kabel loh gimana? Makanya di kampung-kampung itu yang ngatur namanya dikasih titel RT. Apa maksudnya? Apa maksud RT? Hah? Sambil kleru. Ini mestinya milenial. Ini milenial entul kan di sampingnya. RT berkosot terus. Warna ngurus. Bener ya Pak itu? Bener. Nek kleru spidik siji rek untuk bagian berakhir diprotes coba. Padahal bar sukses KPD ya rento apa gitu. Bahkan sampai ada yang saking ngeselin. Itu kan kita mohon maaf. Ini baca di media. Saking yo rekasane yo Pak. Wah kesuruh aturan ini. Anda kan sampai pemotongan 25.000. Ada enggak? Itu menjadi nasional Pak betul. Bisa jadi saya korupsi malahan coba. Padahal itu ungkapan saking berkosong. Sementara yang betul-betul berdasi itu di tengah-tengah musibah saudara-saudara kita menangis merintih kehilangan saudara, kehilangan ada yang kehilangan nyawa, kehilangan harta kekayaan. Malah kadang-kadang banyak yang menari di atas penderitaan mereka. Setiap pasca musibah ternyata malah terbuat duana ini di katanya di TV loh. Di TV. Wah, masya Allah. Kita ini
orang-orang kecil kadang-kadang dengar musibah saudara kita seperti hari ini hancur, bertugas, ada yang melalui pengumpulan dana di masjid, ada yang sampai di perempatan jalan. Saking bagaimana untuk menumbuhkan pagi-pagi lah paling tidak berdoa lantaran gunung nyamuk sang gunung dan sang gunung. Ternyata wis pasca musibah baru terungkap sing ini sing itu ya Pak ya, dana ini nah dari seperti itu yang akan menjadi perantaraan kepada kekufuran. Orang-orang yang bohong kalau sudah mengaku seperti ini, mereka sudah memang masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi dia sudah mengaku, dia sudah menutupi Allah sebagai zat yang maha melihat, sehingga dia berbuat sesukanya sendiri. Mengapa? Karena dia tidak yakin lagi bahwa Allah zat maha melihat. Itu kan dikiranya Allah tidak melihat lagi, berarti sudah terhapus. Waman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Waman dan siapa adalah orang yang paling dolim, memang melebihi orang-orang iftar. Itu orang yang suka mengada-ada, mengada-ada galangan dana. Sekarang bukan galangan dana, investasi. Jangan diisi sampai malah investasi bodong. Aku mana investasi bodong? Mana ada sampai investasi bodong? Ya udah orang nggak mau. Dan Masya Allah seringnya dijadikan objek itu kita kaum muslimin. Di sini yang penting adalah mimman iftar 'ala Allah, atas Allah kadiba goroh. Kita ini menjadi objek terus yang selalu bersimbol-simbol Islam. Wadah yang belum mata uang apa? Dirham, aku silakan. Walah, Islam ya Allah. Walah, yang kira-kira yang bahasa lain berbau, yang akibatnya objek-objeknya yang Islam. Waman adalah mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Akhirnya apa? Lu awalnya digorohi apa menang kita gitu loh. Allah saja dibohongin. Allah aja dibohongin. Apalagi kita manusia. Au kadzdzaba bi ayatin au kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu. Bohongi apa-apa yang telah didatangkan Allah melalui Rasulnya. Apa? Al-Islam. Islam itu dibohongi. Coba apa bukti Islam juga ngaku Islam tapi tidak mau melaksanakan Islam? Itu yang bohongin Islam. Allah menetapkan waktu-waktu sholat di dalam Islam itu, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya Allah telah menetapkan waktu-waktu sholat itu bagi kaum muslimin. Ini adalah waktu yang mawqut, yang tertentu telah ditetapkan. Yang menetapkan waktu sholat itu Allah. Namun yang digorong subuh itu masih bertahan, subuh jadi terlalu padan. Nanti apa? Ketika maghrib ya terlalu petang, akhirnya lengganan.
Kalau subuh terlalu padat, maghrib terlalu petang, ya dia bohongin itu. Ya, itulah namanya hukumnya. Maka di dalam definisinya disebutkan bahwa i'tiqad juga di Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang terbiasa, ini yang kufur, yaitu i'tiqad itu adanya keyakinan. Nah, kalau ini yang namanya, kalau sudah menyangkut keyakinan bisa namanya batal, meyakini namanya kufur besar. Adanya keyakinan untuk memohongi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak percaya bahwa Rasulullah itu sebagai utusan Allah itu. Fi ayyi syai'in mimma ja'a bihi, dan membohongi apa yang telah didatangkan Allah melalui Rasul itu, namanya dinul Islam. Dinul Islam. Islam telah mendatangkan sholat kita mau buta dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Orang usah dinya, orang itu waktu itu berjalan terus minyak waktu. Itu. Nanti zakat minyak lagi. Betapa banyak orang-orang yang mengaku muslim, naik zakat malah minyak. Lu minyak apa? Nanti kok ijazah itu bayar zakat, tiba zakat fitrah. Zakat fitrah itu kesempurnaan puasa, bukan zakat itu namanya. Maka fitrah namanya juga fitrah aja. Itu namanya yang banyak gitu. Haji wajib orang jangan solo dia kaji kebo. Kaji kebo. Kenapa? Tahu apa nama negara kurang ajar. Lu mau naik ya masih ngikutin ya. Kalau itu budaya, mau itu budaya, tapi ya jangan dikait-kaitkan dengan nilainya kaji. Itu orang Solo. Sampai yang malam itu lagi silakan penderima itu tawaf kaji lalu ya orang berdoa. Mau ambil kowe bisa tawaf masjid agung derma dengan kaji lalu itu makam Sunan Kalijogo gitu. Wah, itu sekian kali podo karo kaji. Ya Allah. Ya. Jadi akhirnya apa? Itu namanya istihza. Mempermainkan ajaran Islam. Mempermainkan ajaran Islam yang telah ditetapkan Allah melalui Rasulnya dalam Al-Quran secara qat'i, terus dipermainkan seperti itu. Itu berawal dari takut itu. Sama ini satu itu underane, itu kebohongan. Maka ketika Kanjeng Nabi mengeluh, ya Allah, kodok-kodok ini, lalu Allah menghibur Kanjeng Nabi melalui firman-Nya surat Fatir ayat 26. Wa iyukadzibuka Muhammad, nek wong mau pajak Islam dulu kowe faqat kadzaba, teman sing ngomong ku yo padha karo wong biyen, padha wae kadzaba ladina min qablihim. Orang-orang para rasul-rasul sebelumnya juga biasa dibohongin seperti itu. Ja'u rusulun bil bayyinat, meskipun telah didatangkan kepada mereka itu mukjizat sebagai tanda kekuasaan Allah, sebagai tanda ya kerasulan para utusannya, ya bil bayyinat dengan catatan kopi subur wa bil kitabil mubin. Semua faktor ladina kafaru pakai fakana ada. Waktu ini mesti dikai tafsir supaya mereka juga masih bohong kembali. Bagaimana misalnya Bani Israel, ya Allah, makin paling banyak dibohongin sampai terima minta makan minum aja diijabahi oleh Allah, terus juga masih dibohongin. Ini sebagai tasliyah. Dalam ilmu tafsir disebut tasliyah. Tasliyah itu hiburan supaya Kanjeng Nabi yo ora sepuanan ini terus minta pensiun dini. Minta pensiun dini dari Nabi. Sering-sering Rasulullah kalau menghadapi masalah besar lalu dihibur. Maka
Ya, makanya ya kadang-kadang ngaji ya cocok pakai hiburan. Nanti kalau menentang terus malah hasil jalan haji. Demikian kawan sekalian, mulai dari kufur takdir, semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua dan memberi yang istiqamah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.